Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang sensitif. Yang pertama tadi tentang pembagian tauhid menjadi 3. Dalilnya apa? Saya mau tanya balik. Apakah ada dalil rukun sholat 13? Ada enggak? Tidak ada. Tapi dirinci oleh para ulama. Rukun sholat menjadi 13. Nah, ulama yang merinci. Dalilnya ada dalil berdiri, ada dalil ruku, ada dalil sujud, ada dalil al-fatihah, ada dalil duduk di antara 2 sujud, ada dalil iftiras. Lalu kemudian dipisah-pisah, disatukan. Oh, rukun sholat 13. Tapi pernahkah Nabi mengatakan rukun sholat 13? Tidak pernah. Kemudian lagi, contoh syarat wajib sholat. Nabi pernah mengatakan tidak? Syarat wajib sholat ada 5 misalnya. Tidak ada. Tapi dalilnya ada. Nah, lalu ulama kemudian dikumpulkan. Oh, ada 5. 1. Muslim. 2. Berakal. Dalil muslimnya ada. Dalil berakalnya ada. Nah, tidak perlu kita rinci karena ini tanya jawab. Nah, kalau dirinci pengajian meneh mengko. Nah, yang ketiga, apa misalnya? Sudah masuk waktu sholat. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Baik, 1 muslim, 2 berakal, 3 balik, 4 suci dari haid dan nifas, 5 sudah masuk waktunya. Nah, ini siapa yang misah-misah ini? Yang dikumpulkan jadi 1? Ulama. Nabi sudah menjelaskan. Nah, sama juga dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu jenengan tidak usah jauh-jauh cari dalil. Di surat An-Nas saja ada. Qul a'udzu birabbin nas rububiyah. Malikin nas asma wa sifat. Ilahin nas uluhiyah. Nah, itu surat An-Nas sudah ketemu. Nah, nanti di surat yang lain jumlahnya sangat banyak. Karena memang kita butuh untuk mendapatkan penjelasan yang komplit. Berapa banyak orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tetapi mereka memuja selain Allah, masih ngasih sesaji pohon besar. Tapi kalau ditanya Rabbunallah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, tapi uluhiyahnya bermasalah. Kenapa? Karena memberikan sesaji kepada pohon besar. Mau menikah lewat jembatan, ngasih sesaji ke jembatan dengan melepas seekor ayam. Ini uluhiyahnya bermasalah. Nah, maka disinilah perlu kita pahami bahwa rububiyahnya harus benar, uluhiyahnya harus mentauhidkan Allah, asma wa sifatnya juga harus benar. Kenapa asma wa sifat harus benar? Jangan sampai ketika kita mendengar nama dan sifat Allah, kita tidak melakukan pemahaman yang salah, tidak ilhad. Karena ada orang yang memahami asma wa sifat itu ilhad, ditakwil, diserupakan dengan makhluk misalnya, atau juga dipahami dengan logika. Maka cukup ketika kita memahami asma wa sifat, tentang nama dan sifat Allah, itu kita imani meskipun logika kita tidak nyampai, kita imani. Dan kita diperintahkan berdoa dengan asma Allah. Silahkan berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang sifatnya, maka sifat-sifat itu baik masuk di akal atau tidak kita terima. Inilah bentuk mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan sesuai dengan maknanya. Nah,
Tidak perlu kemudian ditafsirkan, ditakwilkan. Sehingga kita perlu ketika ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, sudah kita terima apa yang ada dalam Al-Quran, kita terima apa yang ada dalam hadis Nabi. Sehingga dalilnya apa tentang tauhid tadi? Banyak di dalam Al-Quran. Kalau kesulitan mencari, kalau hafal surat An-Nas sudah jelas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Rububiyah. Malikin nas. Malik itu salah satu nama dan sifat Allah. Ilahin nas. Uluhiyah. Sudah ketemu. Jadi tidak usah nyari jauh-jauh di surat yang lain. Itu sudah jelas. Adapun para ulama kemudian menamainya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu istiqra, dianalisa, dirinci agar kita mudah memahami. Contoh lagi misalnya di dalam agama kita ada namanya sholat tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah mengatakan shollu tahiyatul masjid, sholatlah kalian tahiyatul masjid, tidak pernah. Tetapi Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, kalau kita harus mengatakan ke orang, sholatlah sebelum duduk, sholat 2 rakaat, nah, maka ini susah dimengerti oleh orang awam. Lalu kemudian para ulama ngasih nama tahiyatul masjid. Tetapi intinya sholat sebelum duduk. Intinya sholat sebelum duduk. Ya, apapun sholatnya, intinya sholat sebelum duduk. Baik, jadi itu namanya istiqra. Dalilnya sudah jelas ya. Wallahu a'lam bishawab.